Untung sudah dipanen, sawah-sawah ini harus rela dibabat habis ekskavator demi menghidupkan kembali fungsi sungai yang sejak puluhan tahun dibiarkan tidak dilakukan pengerukan hingga berubah menjadi areal persawahan. Di era Gubernur KDM, areal persawahan ini dihidupkan kembali menjadi seperti semula, seperti sungai pada awalnya. Salah satu warga berkata, sebelum dinormalisasi, sawah ini sudah 5 kali gagal panen akibat kekeringan di musim kemarau dan kebanjiran di saat musim hujan datang. Selama beberapa tahun terakhir Pak gagal terus? Nah, udah 5 kali garap. 5 kali garap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Napina Moto. Nah guys ya, jadi di Kali Mati Putat ini guys, ini merupakan aliran kalinya ya yang telah lama mati dan berubah fungsi menjadi areal persawahan guys. Nah karena kalinya mati, lalu irigasinya itu dibuat selebar kurang dari 1 meter guys ya, sebagai pengganti kali irigasi yang mati ini guys. Tetap saja guys ya, di persawahan ini sering sekali gagal panen ya, karena salah satu penyebabnya memang kekurangan air, karena tidak ada kalinya di areal ini guys ya, hanya mengandalkan Kali Ciherang yang ada di sana ya, itu Kali Ciherang. Selain kekurangan air di saat musim hujan, ini sering kebanjiran guys. Sering kebanjiran sawahnya guys. Jadi persoalannya ada 2, di saat musim kemarau kekurangan air, di saat musim hujan malah kebanjiran sawahnya guys ya. Memang sangat miris guys. Nah, baru di era saat ini ya, di kepemimpinan Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak KDM, dan Bupati Bekasi, Bapak Ade Kuswara, di Kali Mati Putat ini dihidupkan kembali fungsi sungai irigasinya guys ya. Dikeruk ulang kalinya, digali ulang, sehingga nantinya kalinya dapat mengairi persawahan warga yang ada di areal sini guys ya. Nah, mudah-mudahan setelah dilakukan normalisasi ya, persawahan di areal ini tidak kekeringan lagi guys, dan juga sawahnya tidak kebanjiran lagi guys, sehingga hasil panen para petani di sini melimpah kembali ya, mudah-mudahan guys ya. Untuk saat ini persawahannya sudah dipanen guys ya. Ini ada beberapa sisa padi yang gagal ini guys ya. Nah ini katanya kalau yang seperti ini tuh tidak ada isinya guys, walaupun terlihat ada padinya, tetapi jika dibuka itu isinya kosong. Tadi kata bapak apa ya, lupa saya tadi guys ya. Kalau padi nggak ada isinya itu ya, istilahnya apa guys ya, tolong yang tahu komen. Ya ini merupakan areal persawahan guys ya, dimana padi-padi ini telah dipanen guys ya, telah dipanen. Nah saat ini sedang difungsikan kembali guys, karena pada awalnya itu guys, areal ini merupakan sungai ya, kali irigasi, lalu berubah menjadi areal persawahan, dan saat ini kembali akan difungsikan sebagai sungai atau kali irigasi guys oleh pemerintah Kabupaten Bekasi.
Ya, jadi sebagai informasi guys ya, lebar Kali Mati Putat ini guys ya, itu 8 sampai 9 meter guys. Nah, sedangkan untuk panjangnya itu guys, dari hulu sampai hilir yang dilakukan normalisasi itu sekitar 5,4 kilo ya, 5.400 meter dengan kedalaman 1,5 meter. Mayoritas warga yang memiliki sawah di areal ini guys ya, menerima sawahnya dikembalikan kembali menjadi sungai guys ya, karena memang pada awalnya guys ya, ini merupakan areal sungai bukan sawah ya. Nah, sebenarnya ekskavatornya ada dua guys yang melakukan normalisasi di Kali Mati Putat ini guys, yang berada di Kecamatan Cabang Bungin ya. Nah, tetapi yang satu itu sedang trouble guys, katanya selangnya ada yang putus sehingga harus diperbaiki dahulu guys. Nah, beko yang rusak tersebut melakukan finishing ya, finishing merapihkan tanggul, membentuk tanggul ya, supaya tanggulnya lebih padat, rapi, dan rata guys. Sedangkan untuk ekskavator yang ini guys, yang berwarna kuning, ini menggali ulang atau mengeruk ulang Kali Mati yang telah berubah fungsi menjadi areal persawahan guys ya. Untuk selanjutnya nanti yang akan merapikan dan meratakan itu beko yang berwarna hijau yang masih berada di area hilir yang di sana guys ya. Wah, pontonnya mundur ya guys ya. Nah, beda guys ya. Untuk ini masih banyak lumpur ya, lumpur tanah persawahan, sedangkan di sana yang telah dikeruk langsung dialiri oleh air guys, dipenuhi oleh air, yang dimana air tersebut berasal dari kali irigasi yang berada di sisi kiri jalan yang di atas sana guys ya. Itu sengaja dialiri air dari arah sana supaya kali ini langsung terisi oleh air guys. Nah, supaya nantinya itu berfungsi untuk mengairi persawahan yang ada di daerah sini guys ya. Walaupun saat ini belum memasuki masa tanam padi-padi atau sawahnya guys. Wah, bakatnya ngencing. Kalau di sini guys ya, tidak banyak
bangunan-bangunan yang berdiri di bantaran kali guys. Hanya ada satu dua bangunan saja ya, seperti yang ada di sana guys, di belakang Beko. Nah, jadi kalau ada yang bertanya, Bang, kenapa tanggulnya tidak langsung dirapihkan atau diratakan? Ya, karena lumpurnya dalam keadaan sangat basah, guys ya. Nah, jadi tidak mudah untuk langsung merapihkan dan meratakan, guys. Nanti kalau lumpurnya sudah kering ya, itu baru bisa diratakan, dirapihkan, dan dipadatkan lumpur yang membentuk tanggul-tanggul yang ada di sisi kiri dan juga di sisi kanan kalinya, guys. Jadi seperti itu ya. Terkecuali itu nanti jika tanggulnya sudah dipasang turap ya, baik itu turap dari batu kali maupun turap beton, itu lebih kuat guys. Wah, entut. Entut. Wah, baik saudaraku, ini kita lanjut lagi ya. Ya tadi kita sudah wawancara aki-aki ya. Dari tempat kita banget tuh. Tuh. Kita akan semangat. Yo. Top. Ayo, jangan. Mantap ini. Wah. Babat terus padi-padi ya. Ini padi yang udah dipanen ya guys ya. Jadi bukan padi yang belum dipanen. Ini sedangkan biji padinya ini biji padi sisa panen guys ya. Wah, mantap ya. Langsung dapat banyak lumpurnya guys. Wih, langsung dalam sekali guys. Ini kali yang diubah menjadi areal persawahan guys ya. Terpaksa tahun ini diubah kembali menjadi kali guys ya. Karena memang awalnya itu berfungsi sebagai kali ya. Maka harus dikembalikan seperti semula. Walaupun padi-padi ini guys ya bermanfaat untuk warga juga ya, sebagai pangan. Wah, airnya langsung mengalir guys, lihat guys ya, langsung mengalir mengisi galian yang telah dikeruk oleh si Beko ya. Wah, banyak banget dapetnya itu. Waduh, mantap. Sampai berapa kintal itu ya? Ini bisa langsung ditaruh ikan ini guys, ini mantap. Nah, dirapikan dulu ya lumpur yang sudah dikeruk dan ditempatkan di atas sana guys ya. Itu juga areal persawahan ya. Karena masih termasuk tanah pengairan guys ya.
Langsung ngocor air no ya, langsung ngocor. Ya. Wow, 100 kilo tanah ya, lumpur ya, bukan tambang apa ini, tambang batu bara bukan guys ya. Jadi nggak bisa dijual ya. Wah, dalam sekejap guys ya, langsung terisi air di sini guys ya. Mantap pokoknya KDM, mantap pokoknya Bupati Bekasi. Nah, kita lihat banyak warga guys yang pada nonton guys di atas ya. Sepertinya mau geser guys, jadi kita juga harus ikut geser ya untuk berjaga-jaga guys, jaga jarak aman. Ini areal yang belum dilakukan pengerukan guys, belum dinormalisasi dan dikembalikan fungsinya sebagai kali, karena ini masih berupa areal persawahan ya, walaupun sudah dipanen guys ya sawahnya ya. Langsung penuh airnya tuh, mengalir deras.
Oke guys ya, nanti kita akan lanjut lagi guys ya terkait normalisasi di Kalimati Putat ini guys. Jangan kemana-mana, tetap di Natina Moto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa benar di sini tuh sawahnya sering gagal? Memang sering gagal Pak. Sering gagal. 5 kali garap nggak kuat, yang jadi 2 kali. Yang jadi 2 kali juga nggak Pak. penuh. Emang normal-normalnya itu yang jadi berapa? Ya kalau saya nyawa 4.000, kalau normal tuh bisa 2 ton dapat. 2 ton ya? Iya. Ini selama beberapa tahun terakhir Pak gagal terus? Nah, udah 5 kali garap. 5 kali garap. Kalau setahun itu biasanya 3 kali Pak ya? 2 kali. 2 kali setahun. Itu 5 kali gagal terus. Gagal paling Rugi dapat terus. kemarin dapat 9 juta semua. Semuanya belum diambil ke depan. Nah, itu termasuk rugi atau untung dikit? Ya rugi sih. Untung dikit lah ya. Nggak ada. Hah? Nggak ada. Lah. Sekarang ya nandur gope ya. Iya. Nandur gope. Terus obat Orea. Dapat duit 1.400.000 Pak. Berarti nggak ada untungnya ya? Nggak ada, tenaga hilang. Ya coba buat makan sehari-hari doang tadi Pak ya? Tadi Pak ya. Sehari-hari Nggak juga makan ya? kambing, nggak makan. Oh. Iya. Ya, salah satunya mungkin karena nggak ada air yang cukup Pak ya? Iya, ada kebanyakan. Waktunya banyak kebanyakan karena nggak ada buat penampung air hujannya mungkin Pak. Jadinya sekalinya hujan ya itu airnya kemana-mana, rendem semua sawahnya. Buangnya. Iya susah buangnya. Kalau kayak ini kan nih kalinya dinormalisasi nih Pak nih. Nah jadi airnya bisa ketampung pas musim kemarau Pak ya. Pas musim hujan kalau misalkan banjir gampang ngeluarinnya dari sawah yang banjir Pak ya. Iya, betul. Harapan Bapak apa ke depannya nih Pak nih? Ya, pokoknya bisa menjadi bagus saja. Udah bagus. Ya, Tapi kalau dari segi pertaniannya nih Pak nih, masalah pupuk lancar apa enggak? ya, pupuk melancar. Pupuk lancar ya, karena ada pupuk bersubsidi Pak ya. Iya. Sebenarnya ya, kayaknya ya, begitu juga bagus. Kayaknya lancar dari pemerintah lancar, Sungainya lancar, masyarakat lancar. nah, bantuan untuk petani juga lancar Pak ya. Iya, betul. Ya, Hmm. biar lebih diperhatikan lah Iya. untuk petani-petani yang ada di daerah Cabang Bungin ini Pak ya. Daerah ini masih Pulau Tanjung. Ini Pulau Tanjung, Ah, tapi udah masuk kecamatan Cabang Bungin. Jabatan iya Jambungin. Masih. Iya, enggak, iya buat Jambungin. Pulau Glatik bukan? Gembong. Kalau Pulau Glatik ini Pak. Oh iya. Ini kan daerah Pulau Tanjung, ke sana Pulau Ngandang. Oke. Ya udah, semoga ke depan sawahnya nggak kekeringan lagi Pak dan hasil panennya melimpah Pak. Mudah-mudahan Pak ya. Amin. Ya, terima kasih Pak.